Teman-teman semua, pajak itu sebenarnya kita yang menentukan sendiri mau aman atau mau diperiksa. Karena di Indonesia, sistem penilaian pajaknya bukan dihitungkan negara dari awal. Nah, kalau salah hitung atau nggak jujur, baru nanti negara turun tangan. Nah, ada dua cara penilaian pajak di Indonesia. Yang pertama namanya Self-Assessment System. Artinya apa? Wajib pajak itu diberi kepercayaan penuh oleh negara. Jadi, silakan kamu hitung sendiri pajakmu, bayar sendiri, setor sendiri, dan lapor sendiri. Negara percaya bahwa masyarakat mampu dan mau menghitung serta melaporkan pajaknya sesuai aturan. Negara hanya mengawasi, bukan menghitung dari awal. Tapi, kalau kepercayaan itu ternyata tidak dilakukan dengan baik, misalnya laporannya tidak benar, bayarnya kurang, atau ada penghasilan yang tidak dilaporkan, maka akan dilakukan yang namanya official assessment. Apa itu official assessment? Artinya, oh ternyata laporan kamu ini nggak benar nih. Lalu wajib pajak diperiksa. Pajaknya dihitungkan oleh petugas pajak. Bisa oleh pemeriksa pajak atau akun representatif atau AR. Dan nanti akan dibilang seharusnya pajak kamu segini, bukan segitu. Nah, kalau kita mundur ke zaman dulu, zaman Belanda, sistem pajak itu official assessment semua. Petugas pajak datang, menghitung, menetapkan, dan wajib pajak tinggal bayar. Tapi sekarang Indonesia pakai self assessment. Karena yang paling paham kondisi keuangan itu bukan negara, tapi wajib pajak sendiri. Makanya wajib pajak harus tahu aturan pajak. Kalau wajib pajak nggak tahu, ya harus hire orang yang tahu, seperti konsultan pajak, staf pajak, atau minimal belajar sendiri. Karena kalau sampai ditanya petugas pajak, Pak, biaya ini biaya apa? Lalu jawabannya, saya nggak tahu, Pak. Itu salah besar. Kenapa? Karena uang itu uang teman-teman sendiri. Teman-teman yang mencatat, teman-teman juga yang mengeluarkan. Kalau ditanya lagi, Pak, tanggal sekian ini biaya apa? Jawabannya, saya nggak tahu, Pak. Itu juga salah. Karena uangnya uang teman-teman sendiri. Catatannya, catatan teman-teman sendiri. Dan teman-teman semua wajib tahu. Bahkan kalau ditanya, Pak, ini ada uang masuk, penghasilan ini dari mana? Kalau jawabnya saya nggak tahu, nah ini bisa repot. Karena penghasilan yang tidak jelas berpotensi dianggap penghasilan kena pajak. Jadi, wajib pajak itu harus memahami ketentuan pajak, apa saja kewajibannya, penghasilan apa yang kena pajak, dan biaya apa yang boleh dibebankan. Karena sistemnya self-assessment, bukan dihitungkan negara. Dalam self-assessment system, ada 5 yang harus dilakukan wajib pajak. Yang pertama ialah mendaftar. Wajib pajak harus mendaftar sendiri untuk memperoleh NPWP. Makanya kita harus tahu kapan wajib daftar NPWP, apakah anak lahir harus daftar NPWP, kapan mulai wajib punya NPWP, aturannya sudah ada, tinggal dipahami. Yang kedua ialah menghitung. Setelah mendaftar, wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Dan yang ketiga, memperhitungkan. Setelah dihitung, pajaknya diperhitungkan. Dikurang kredit pajak, dipotong PPh, atau diperhitungkan dengan pajak yang lain. Dan yang keempat ialah menyetor. Kalau sudah ketemu pajak terutang, oh pajaknya ini sekian, maka disetor ke kas negara. Terakhir, semuanya dilaporkan dalam SPT. Jadi, self-assessment itu artinya dari mulai daftar, hitung, perhitungkan, setor, sampai lapor, semuanya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kalau semua sudah sesuai ketentuan, nggak akan ada official assessment, nggak akan diperiksa, dan nggak akan dipermasalahkan. Kalau konten ini kebuka di kepala kamu, berarti kamu wajib pajak yang benar. Follow akun ini biar nggak salah paham soal pajak. Share ke teman atau keluarga yang masih mikir pajak itu urusan petugas. Karena di sistem self-assessment, yang paling bertanggung jawab atas pajak kita adalah kita sendiri.